Ya memang ada keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya bersama ini kan ada ya sofatus sholat at-takbirah ma'al imam. Jadi intinya sholat itu ada di takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya bukan bersamai, tapi langsung takbiratul ihram setelah imam takbir. Itu sofahnya di situ. Intinya itu di situ, intisarinya itu ya. Nah, intisari sholat ada di situ. Jadi setelah imam takbir langsung kita takbir. Tapi jangan sampai membarengi apalagi mendahului. Bismillah. Wa tukrahu fi ghairihi, dan makruh muqaranah fi ghairi al-ihram. Nah, kalau di selain takbiratul ihram itu membarengi makruh saja. Ya. Bareng gerakan ya atau bacaan. Nah, itu pokoknya selain takbiratul ihram membarengi bacaan atau gerakan imam selain di ucapan takbiratul ihram, itu makruh. Ya, illa ta'min, kecuali ucapan amin. Ta'min ini ucapan amin. Nah, kalau ucapan amin sunnah bareng. Ya, sunnah bareng. Nah, jadi kita kalau mau amin tunggu imam dulu biar amin kita bareng. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ada makmum yang langsung nyamber tuh. Amin. Tunggu dulu bentar. Nah, kira-kira imam A kita mulai itu amin gitu ya. Itu mah enggak apa-apa ya. Malah sunnah bareng mengucapkan amin antara makmum dengan imam. Berarti kalau dilihat dari jenis rukunnya ya, nanti bisa kita klasifikasi ya Pak, bisa kita petakan tuh. Ada rukun yang haram dibersamai atau dibarengi oleh makmum, yaitu takbiratul ihram. Nah, itu haram dilakukan, bahkan batal. Makanya selain batal juga haram gitu ya. Nah, itu takbiratul ihram. Ini jangan didahului, dibarengi saja haram dan batal di salat imam. Ada yang haram ketika didahului. Berarti kalau sekedar dibersamai ya atau dibarengi itu nggak apa-apa, nggak sampai haram dan batal, cuma makruh. Walaupun makruh ya, yaitu semua rukun sholat ya, baik gerakan maupun ucapan, kecuali ucapan amin ya. Nah, itu nggak apa-apa dibarengi ya, nggak apa-apa dibarengi. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyyin, dan haram si makmum mendahului imam dengan satu rukun gerakan. Nah, berarti apa? Ruku ya? Iya, imam masih berdiri, dia udah ruku tuh. Nah, berarti kan mendahului imam dengan satu rukun. Imam baru misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad ya, Allah. Apalagi kalau imamnya ada 10 tuh, biasanya gerakannya rada lambat ya. Imam masih proses ruku, dia udah di ruku gini ya, jadi ya ini memang lah ya, imam masih ruku gini, dia udah gini makmum. Nah, berarti kan mendahului imam dengan satu rukun fi'li, satu rukun perbuatan ya, satu rukun perbuatan. Jadi dikhususkan ini untuk rukun fi'li, rukun perbuatan. Berarti kalau mendahului dengan rukun bacaan nggak masalah, nggak haram ya, walaupun makruh tadi, tapi nggak haram. Apalagi kalau misalkan ada uzur, itu masih silakan boleh. Nah, misalkan mendahului imam dengan rukun bacaan, itu nggak masalah. Ya, apalagi kita punya pengalaman, misalkan kita ini bacanya rada lambat dan kita tahu nih imamnya ini bacanya cepat ya, karena tahu di masjid sendiri gitu. Nah, maka daripada nanti ketinggalan baca Fatihah, mendingan membarengi nggak apa-apa. Ya. Memang sunnahnya ketika imam itu baca Fatihah kita mendengarkan ya. Nanti imam setelah baca Fatihah kasih jeda dikit tuh supaya makmum ada waktu untuk baca Fatihah, sehingga nanti pas imam baca Fatihah, baca surat, makmum sudah bisa mendengarkan kembali bacaan si imam. Idealnya kayak gitu, walaupun rada lama itu ya bakalnya. Tapi kalau misalkan kita punya pengalaman si imam ini baca Fatihahnya cepat, bacaan suratnya cepat, kalau kita nunggu baca Fatihah setelah si imam baca Fatihah bakal ada kekejar, apa berhenti ya.
apa-apa. Walaupun di sholat yang jahri, walaupun di sholat yang bacaannya kencang kayak subuh tadi ya. Imam baca Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Antisipasi nanti si imam takutnya baca suratnya pendek dan cepat. Wah kita baru iya karena dulu dia udah ruku ya. Repot itu. Udah nggak apa-apa ya. Tapi idealnya tunggu imam selesai Fatihah dulu baru kita baca Fatihah. Maksudnya apa? Mendahului imam dengan rukun bacaan itu nggak masalah. Makanya di sini kata beliau, yang haram itu mendahului imam dengan rukun perbuatan. Ya ruku, i'tidal, sujud. Itu kalau mendahului imam dengan satu rukun haram. Ya tapi belum batal salatnya. Haram aja. Imam masih di ruku dia udah i'tidal ya. Imam masih di i'tidal dia udah sujud. Kalau orang ada kayak gini makmum sekali sujud imam aja nggak apa-apa. Ya mungkin terobsesi jadi imam dia. Ya. Watab dulu biruknain. Baru batal nanti kalau mendahului dengan dua rukun. Ya. Baru batal ketika sudah mendahului imam dengan dua rukun fi'li maksudnya. Biruknain ini fi'liya ini ya dua rukun gerakan. Berarti gimana gambarannya Pak? Imam masih berdiri baca surat, dia sudah i'tidal berarti ya. Berarti kan mendahului imam dengan ruku dan i'tidal. Kan sama-sama rukun tuh, sama-sama rukun. Baik nanti rukunnya rukun panjang atau rukun pendek, karena nanti ada di sini rukun gerakan itu dibagi dua ya, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Berarti nanti dianggap mendahului imam dengan dua rukun. Kalau si imam masih baca surat di posisi berdiri, si makmum sudah ruku dan kemudian i'tidal. Nah begitu dia mau sujud itu sudah dianggap dua rukun ya. Kalau masih i'tidal mah belum dianggap dua rukun ya, karena kan dia belum pindah dari i'tidal ke sujud belum tuh. Nah begitu dia mau nunduk ke sujud, nah itu sudah dianggap dua rukun, batal sudah salatnya ya. Selama nggak niat mufaraqah ya, selama tidak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah nggak masalah. Bahkan dia harus ikut ritme sendiri, nggak boleh nunggu imam. Baik. Wa kadza yubtilu ta'akhuru anhu bihima li ghairi 'udhrin. Jadi yang membatalkan sholat, di antara yang membatalkan sholat makmum selain mendahului imam dengan dua rukun juga tertinggal oleh imam dengan dua rukun li ghairi 'udhrin, tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Jadi imam udah di posisi sujud atau mau sujud ya, berarti udah pindah dari i'tidal ke sujud, si makmum masih baca Fatihah misalkan ya, selama tanpa uzur. Nggak ada uzur maksudnya imam, maksudnya normal, bacaan imam normal, nggak terlalu cepat, bacaan si makmum juga normal, nggak terlalu lambat. Ini mah murni karena dia pengen apa namanya, lama-lamain aja. Imam baca Fatihah selesai tuh. Sekarang makmum baca Fatihah ini ngomong aja ya, nggak tahu bikin apa. Udah diem aja gitu. Imam ruku masih berdiri, imam i'tidal masih berdiri ya. Nah ini udah dianggap mau dua rukun nih. Maka nanti begitu imam pindah posisi dari i'tidal ke sujud gitu ya, nah itu batal sih Mas, karena sudah tertinggal dengan dua rukun tanpa uzur. Kalau ada uzur nggak masalah, kalau baru dua, bahkan nanti dapat dispensasi sampai tiga rukun ya. Di antara uzur adalah cepatnya bacaan imam dan lambatnya bacaan makmum. Maka sini kata beliau, wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin lahu ayri udhrin. Kalau ada uzur, si makmum ini dapat dispensasi tertinggal oleh imam tiga rukun panjang. Nah, itu belum batal salatnya. Di antara uzur itu ya uzur apa? Dispensasi uzur itu ya. Cepatnya bacaan imam. Jadi imam ini bacaannya cepat. Ya, kayak kemarin tarawih misalkan. Dan kita nggak biasa baca cepat. Ya segitu aja bacaan kita mah ya. Nggak bisa cepat speednya. Nah maka nanti kita sebagai makmum dapat dispensasi tertinggal oleh imam tiga rukun panjang. Nanti ada rukun panjang, rukun pendek ya. Ada berlaku nih. Jadi di semua gerakan sholat itu kan, ya, yang pendek itu cuma dua rukun. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Nah itu dianggap rukun pendek. Ya. Jadi i'tidal itu rukun
pendek, nggak boleh lama-lama di sana. Ya, di idal itu nggak boleh lama-lama. Pokoknya selesai bacaan di sana langsung pindah ke posisi selanjutnya. Sama kayak duduk di antara dua sujud itu rukun pendek itu. Ya. Jadi selesai zikir di sana nggak boleh lama-lama, langsung sujud kedua. Maksudnya gini, kita kan sebagai imam ini nanti ada kesunahan menunggu makmum yang baru masuk masjid ya, biar dia nggak masbuk maksudnya, biar dia nggak masbuk. Nah, makanya imam nanti kalau dia dengar, oh ini ada kaki masuk nih, ya. Tapi ya perlu yakin ini masuk masjid mau sholat gitu ya, bukan mau. Kalau cuma mau ngopi kok ditungguin apa ya? Nah, itu sudah nanti lah. Imam kalau merasa ada jamaah yang masuk masjid, dia sudah dalam sholat, itu sudah ditunggu, ya sudah ditunggu. Nah, coba nanti nunggunya jangan di rukun pendek, ya nunggunya jangan di rukun pendek. Maksudnya nunggu makmum supaya dia masuk sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kan dari masuk masjid sampai takbir ada waktu ya, tidak waktu. Ya berapa paling ya setengah menit gitu. Itu sudah ditunggu. Nah, coba nanti catatannya jangan menunggu di rukun pendek karena bisa batal sholat. Ya. Nah, misalkan kita bisa nunggu berdiri di bacaan surat ya. Tadinya kita udah selesai baca surat nih, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kedengeran suara mau masuk, ya udah tambah lagi satu surat apa-apa. Ya, baca An-Nas misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Supaya sewaktu dia masuk ke barisan dan takbiratul ihram, sehingga dia bisa dapat rakaat ini. Gitu. Boleh itu dengan dua syarat. Pertama, tidak terlalu lama menunggunya, dan yang kedua tidak membedakan antara makmum, ya, tidak membedakan antara makmum. Ini dua syarat ini kalau terpenuhi sunnah sih mau menunggu makmum. Ya. Maksudnya terlalu lama, makmumnya masih wudhu ditunggu, ya lama. Gitu. Ya. Atau membedakan gitu ya. Kalau RT yang masuk ditungguin gitu, ya kan mungkin walaupun nggak lihat muka, familiar dari DM-nya ya. RT ini, RW misalnya ya. Wah ini mau PRW kita tunggu lah ya, apa-apa. Giliran bukan PRW malah tinggal gitu. Nah ini kan gak sunnah nanti ya. Jadi dua syarat itu sunnah bagi imam menunggu makmum ya. Selain di rukun, selain pendek juga dua syarat tadi berlaku. Ya, tidak terlalu lama jedanya dan tidak membedakan antara jamaah. Siapapun yang masuk itu. Nah makanya nanti nggak boleh misalkan kita bangun dari ruku dengan imam dengan makmum masuk, nggak boleh nunggu di situ. Ya. Kalau mau nunggu di ruku tuh, ya di ruku Allahu Akbar, subhanallah bihamdi, udah 3 kali, dengar makmum masuk gitu ya, buka pintu atau segala macam, tunggu aja udah. Ya, supaya dia bisa takbiratul ihram dan ruku bareng kita. Ya, makanya makmum juga lebih cerdas. Cuma repotnya kalau makmumnya nggak ngaji, repot ya kan. Ditunggu sama imam, malah leha-leha. Ya, gitu mah. Kalau dulu, PHP dulu ya, sampai ngomong gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau dua-duanya sudah paham. Ya. Imamnya paham, jamaahnya juga. Nah, jadi kalau kita masuk masjid terus imam kok rada lama rukunya, guru paham, oh imam nunggu kita, coba-coba ya, coba-coba masuk barisan, takbiratul ihram dan langsung ruku gitu. Jangan malah aneh. Baik. Nah tadi kalau ada udzur lah, kita boleh tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Berarti kalau dari berdiri 3 rukun panjang itu ruku, i'tidal enggak ya? Enggak dihitung, karena kan pendek. Sujud pertama dan sujud kedua. Duduk di antara dua sujud walaupun rukun itu enggak dihitung, karena dia dianggap rukun pendek. Dari sini kata beliau bi aktsara min thalathati arkanin tawilah. Kalau karena udzur boleh tertinggal oleh imam dengan 3 kalau masih dispensasi 3 rukun ya, 3 rukun panjang. Kayak tadi contohnya, imam bacaan Fatihahnya cepat, baca suratnya cepat, ya kita belum selesai baca Fatihah, nggak boleh ditinggal lah, ya nggak boleh ditinggal, karena kita bukan masbuk, ya maksudnya selama kita bukan masbuk, bacaan Fatihah itu nggak boleh ditinggal, nggak ditanggung sama imam, nggak, itu khusus masbuk. Ya. Kalau kita kan tarawih bareng takbirnya ya. Imam takbir Allahu Akbar, kita takbir itu Allahu Akbar. Berarti muafik.
khafif itu bukan masuk. Maka nanti kalau imam coba bacaannya, kita masih di iya karena dulu iya karena selain imam udah ruku, biarin aja. Ya, biarin dia lanjut. Kita lanjut Fatihah kita. Nggak boleh ditinggal. Ya, nggak boleh ditinggal. Selama kita bukan masuk, nggak boleh ditinggal. Lanjut Fatihahnya. Sampai kapan dapat dispensasi? Sampai si imam ini bangun dari sujud kedua. Ya, sampai si imam bangun dari sujud kedua. Selama si imam belum bangun dari sujud kedua, kita masih boleh ikut dia. Jadi imam masih di sujud pertama nih, terus duduk dan terus sujud kedua masih sujud. Kalau kita udah ruku aman tuh. Ya. Jadi kita selesai baca Fatihah dan bisa ruku, waladhdallin. Di ruku kita tuh, imam di sujud kedua belum bangun. Kalau belum bangun dari sujud kedua kan berarti belum tertinggal 3 rukun belum. Karena si imam sekarang masih di rukun yang ketiga ya, nggak apa-apa lanjut. Maksudnya kita masih dapat rakaat ini, ya kita masih dapat rakaat ini. Ya udah ntar kejar-kejaran aja tuh. Ya, imam di sujud kedua kita di ruku. Nanti imam bangun dari sujud kita tidak apa. Ya, kalau ada udzur ya, kalau ada udzur boleh silakan. Makanya nanti boleh juga, boleh kalau misalnya kita sholat di masjid yang tidak baca kunut, lalu kemudian kita sebagai makmum ya, ini boleh saja, walaupun nggak kunut juga boleh. Nah, terus kita kunut boleh, selama nanti bisa mengejar imam sebelum dia bangun dari sujud kedua, ya. Boleh. Nah, karena kita sholat di masjid yang nggak kunut ya, nggak apa-apa, imam sujud kita baca kunut, ya. Yang penting bisa ruku, bisa sujud maksudnya ya, bisa sujud sebelum si imam bangun dari sujud kedua. Seandainya kita mau tetap baca dulu, seandainya mau tinggalkan dulu nggak masalah. Baik. Selanjutnya wa ya'lama bintiqalat imamihi. Syarat jamaah yang kedua, makmum itu harus mengetahui perpindahan posisi si imam. Harus lihat, harus tahu maksudnya ya'lama ya. Biru yatihi. Kita ini mengetahui perpindahan gerakan imam dengan cara melihatnya langsung, kayak tadi ya, kita kan lihat langsung imam ya, karena kan dikit barisannya. Au sama'i sautihi, atau sekedar dengan mendengar suaranya, kayak sholat Jumat ya, di barisan terakhir kan nggak lihat kita imam itu, tutupan soft yang lainnya. Cukup dengan mendengar suaranya. Au ru'yati ba'di saffin yarahu, atau dengan melihat barisan depan kita. Yang nyambung terus sampai imam ya. Jadi barisan kedua ini cukup menjadikan barisan pertama sebagai patokan perpindahan imam. Kenapa? Karena barisan pertama melihat imam. Begitu selanjutnya barisan yang ketiga, walaupun nggak lihat imam nggak apa-apa ya. Cukup melihat barisan yang kedua. Kenapa? Karena barisan yang kedua melihat barisan yang pertama, dan barisan pertama langsung melihat imam terusnya gitu ya. Jadi bisa dengan cara melihat imam masuk, atau mendengar suaranya, atau melihat barisan di depan kita. Ya. Yang mana barisan depan kita ini melihat barisan depannya, dan depannya melihat imam seterusnya ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yajtami'a fi masjidin aw 300 dhira'. Antara makmum dan imam, atau antara imam dan makmum harus berkumpul di masjid. Kalau kadang jamaah ini dua-duanya di masjid ya Pak. Kadang dua-duanya di luar masjid, kadang satu di masjid, satu di luar masjid. Kan gitu ya Pak ya. Jadi praktek jamaah kita ini, kadang imam sama makmum dua-duanya di masjid kayak tadi itu. Karena sebaliknya kayak sholat Idul Fitri sebagian masjid kan ada di lapangan. Ya, masjidnya dikosongin tapi dia sholatnya di lapangan. Tapi dua-duanya di luar masjid. Nah, kadang imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, kayak sholat Jumat, buber ya, imamnya di sini, makmumnya di parkiran. Nah, berarti kan salah satunya di masjid, yang lain di luar masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau dua-duanya di masjid, kita bahas dulu di masjid dulu kayak kita nih, maka tidak ada syarat kedekatan jarak. Tidak ada syarat kedekatan jarak antara imam dengan makmum.
mau jauh pun nggak masalah. Ya. Misalkan imamnya di sini, makmumnya, yang dimaksud dengan makmum di sini barisan pertama ya, barisan yang langsung di belakang imam maksudnya. Ya. Kalau barisannya banyak mah nggak apa-apa, itu nggak dianggap jarak. Jadi jarak di sini 300 dirham, nanti ada jarak 300 dirham, kurang lebih 150 meter. Itu antara imam dengan makmum yang pertama atau barisan yang pertama. Nah, syarat jarak ini nggak ada kalau di masjid. Ya, syarat jarak tidak boleh ada pemisah sejauh 150 meter maksimal, itu nggak berlaku di masjid. Ya, jadi walaupun jauh antara imam dan makmum barisan pertama nggak masalah, selama keduanya di masjid. Ya, misalkan imamnya di sini karena ini lagi direnov ya, barisan pertama di sana tuh dipanggil tuh. Kalau kita anggap itu masjid ya, kalau kita anggap itu masjid. Nanti muncul pertanyaan, apa itu masjid? Masjid itu bukan dilihat dari bangunan, tapi dari status tanahnya. Iya. Kalau status tanahnya itu wakaf untuk sholat, maka hukumnya masjid walaupun belum ada bangunan. Ya, makanya lama-lama kalau seandainya ada masjid, lalu kemudian bangunannya runtuh, tinggal tanah lapang, itu berlaku hukum masjid di sini. Yang haid nggak boleh masuk, ya perempuan haid maksudnya nggak boleh duduk-duduk di situ tuh. Ya, yang junub juga nggak boleh masuk, padahal nggak ada bangunannya, tanah doang gitu. Tapi emang dulu pernah ada masjid di sini dan memang tanahnya juga wakaf masjid, itu berlaku hukum masjid. Ya, nggak boleh memudah di situ, nggak boleh kencing di situ. Nah, emang dulu Masjid Rasulullah kayak gimana? Ya, Masjid Rasulullah kan tanah ini ya. Ya, Masjid Nabawi dulu, ini kan tanah ininya, apa namanya, lantainya. Sampai sebagian sahabat itu pernah ngadu ke Rasulullah kalau lagi musim panas. Ya Rasulullah, jidat kami ini panas ketika sujud. Ya. Iya, karena memang nggak ada apa-apanya. Sujud langsung ke kerikil atau ke pasir ya kan. Dulu ya. Nah, itu yang dinamakan masjid. Makanya nanti boleh. Imamnya di sini, makmumnya dipanggil dulu. Jadi barisan pertamanya dipanggil. Ini kan ada berapa ratus meter ya, berapa meter. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi syarat minimal jarak nggak ada kalau dua-duanya di masjid. Jadi silakan aja. Nanti kalau misalkan direnov, imamnya di sini, makmumnya di mana? Gitu. Nah, selama kedua-duanya masih di masjid. Itu betul. Nah, yang kedua-duanya di luar masjid, ya di lapangan misalnya, salat id di lapangan. Nah, itu baru berlaku nanti syarat kedekatan antara imam dengan makmum. Ya. Kalau sholatnya di lapangan, nggak boleh lebih dari 150 meter antara imam dengan shaf pertama, ya, dengan barisan pertama nggak boleh. Jadi kalau misalkan becek ya, ini tempat imam terus hujan becek, ya silakan dilewati, nggak apa-apa boleh. Tapi nggak boleh ada jarak sampai 150 meter. Nah, kalau ada jarak antara imam dengan barisan pertama 150 meter, nggak sah jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya. Jadi yang jadi patokan antara imam dengan barisan pertama ya. Tapi kalau antara imam dengan barisan terakhir, karena bludak gitu, terus barisannya sampai 300 meter, nggak apa-apa. 1 kilo juga boleh ya. Yang penting nggak ada jeda antara imam dengan barisan pertama atau barisan pertama dengan barisan selanjutnya sampai 150 meter. Itu kalau di luar masjid ya. Kalau dalam masjid nggak berlaku itu. Baik. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Salah satunya di masjid, berarti salah satunya di luar masjid. Nah, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, kalau dibalikkan nggak mungkin ya. Gimana ya? Makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid. Nggak mungkin ya. Iya, jadi kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, ini berlaku juga. Ya, berlaku juga batas maksimal jarak, yaitu 150 meter. Nah, jadi antara imam dengan makmum tidak boleh ada jeda jarak itu 150 meter jauh. Tapi dihitungnya bukan dari tempat imam, dari batas akhir bangunan masjid. Ya, masjid kita ini batas bangunan terakhirnya mana? Misalkan tiang ini, maka dihitung 150 meternya dari tiang itu. Ya, dari tiang itu
masjid direnov gitu ya, imamnya nggak mau di luar masjid, saya mau di dalam aja ya udah. Tapi nanti makmum pertama atau barisan pertama tidak boleh ada di jarak 150 meter dari akhir bangunan. Bukan dari sini bukan, tapi dari akhir bangunan masjid kan. Itu diukur dari sini. Baik. Ini yang ketiga, yang keempat. Nah, semuanya ini sudah oke ya. Sebelum datang masuk dunia. Baik. Wala yahula bainahuma ha'idun yamna'u al-istidraqa ay al-murur al-'adiyya al-mubashshira bi ghairi masjidin wa ghairi al-mubashshir fi masjidin. Syarat selanjutnya tidak boleh ada pemisah. Ya, pemisah ini untuk jalan maksudnya. Tidak boleh ada suatu apapun yang menghalangi si makmum itu bisa berjalan ke posisi imam ya, dengan jalan yang normal ya, di selain masjid. Baik. Jadi kalau sholatnya di masjid, si makmum itu harus bisa sampai ke imam, walaupun harus membelakangi kiblat, ya harus membelakangi kiblat. Contohnya di sini nih. Jadi syarat jamaah itu kan, si makmum itu harus berdiri di posisi yang sekiranya kalau dia mau datang ke posisi imam itu bisa. Ya, tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Makanya nanti kalau kita sholatnya di masjid, cuma bedanya nanti antara di masjid dengan di luar masjid. Di luar masjid itu ya walaupun bangunan ya, selama itu bukan masjid ya luar masjid, kayak kantor ya, atau kayak tadi kemarin itu bahas sholat di mall, di perkantoran itu berarti bukan masjid itu. Berarti syaratnya si makmum harus bisa sampai ke posisi imam. Kalau seandainya makmum, kalau seandainya. Jadi intinya nggak boleh ada pintu yang dikunci, nggak boleh ada jendela yang menghalangi, ya, yang sekiranya bisa menghalangi si makmum datang ke imam. Nah, itu persamaan itu sama tuh, baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi si makmum harus bisa datang ke posisi imam. Ya, jadi si makmum itu berdiri di posisi yang sekiranya dia bisa datang ke posisi imam. Jadi nggak boleh dihalangi oleh pintu juga apa jendela dan selain. Cuma bedanya kalau di masjid masih ditolerir, masih diperbolehkan kalau seandainya si makmum itu datang ke imam dengan cara membelakangi kiblat, ya, dengan cara membelakangi kiblat. Contohnya kayak gini, Pak. Ini kan masjid nih, ya. Maka kita masih boleh sholat di sini nih. Nah, sholat di luar jendela ini, Pak, di luar jendela ini masih boleh. Walaupun jendelanya dikunci, selama pintunya enggak dikunci. Nah, kita bayangin kalau kita berdiri sejajar dengan barisan ini nih. Ini kan masih di belakang imam ya, masih di belakang imam. Kalau imamnya lebih maju, biasanya kalau sholat id kan sini lebih maju ya, supaya itu bisa dipakai. Kita bayangkan berdiri di barisan ini nih, tapi di luar jendela. Kalau kita mau masuk ke mihrab, harus membelakangi kiblat nggak? Ya. Jadi kita balik kanan dulu. Ya Pak, kita balik kanan dulu ke arah pintu baru masuk ke sini. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita ini masih di masjid. Jadi kalau di masjid itu, yang penting si makmum berdiri di posisi yang sekiranya dia mau datang ke posisi imam bisa. Ya, tidak ada jendela dan pintu yang dikunci. Nah, walaupun harus membelakangi kiblat ketika proses datang ke posisi imam itu boleh. Tapi kalau di luar masjid kayak di kantor atau apa itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus bisa sampai ke posisi imam dengan cara tidak membelakangi kiblat. Jadi ini kalau misalkan di kantor kayak gini nggak sah sholat makmum yang berdiri di sini. Kecuali ini dibuka nih, ya. Kecuali atau di sana ada pintu ya. Nah ini mah ada pintu ya, ada pintu di sini ya, nah, itu boleh. Kalau seandainya di ruangan ini di sananya nggak ada pintu, terus ada makmum berdiri di balik jendela ini dan posisinya di luar kantor, di luar masjid, di perkantoran misalkan, nggak sah jamaah ini. Ya.
jamaahnya nggak sah. Jadi harus buka pintu. Nah, ini udah ada pintunya kalau ini ya, jadi sah ya. Baik. Makanya nanti harus perhatikan kalau misalkan kita sholat di perkantoran atau apa, ya antara posisi makmum dengan imam itu harus ada pintu yang sekiranya bisa datang ke posisi imam tanpa membelakangi kiblat. Jadi kalau misalkan kita anggap nih ruangan ini nggak ada pintu ya, kita anggap ruangan ini nggak ada pintu dan ini perkantoran misalnya. Maka nanti batas terakhir posisi makmum di luar ruangan itu di sini, di kotak amal tuh. Ada kotak amal ya, ada isinya nggak? Di situ terakhir posisinya di kotak amal itu ya Pak. Karena lebih maju lagi dia nggak bisa masuk ke sini tanpa membelakangi kiblat. Kalau di kotak amal kan masih bisa ya, tinggal kesini aja. Memang serong ke kiblat, tapi nggak apa-apa. Kalau sekedar serong nggak apa-apa. Yang penting itu jangan sampai mempunggungi, membelakangi kiblat. Nah, kalau di kotak amal kan masih bisa masuk ke sini. Ya, kalau sudah lebih maju lagi nggak bisa, dia perlu balik kanan karena pintunya di sini. Gitu ya. Sama pun sebelah sini sama. Iya. Nah itu kalau di luar masjid perbedaannya ya. Nah jadi persamaannya harus sama-sama ada akses yang bisa dituju oleh makmum kalau dia mau datang ke posisi imam baik di masjid maupun di luar masjid. Itu persamaannya. Perbedaannya kalau di masjid aksesnya itu cukup walaupun si makmum harus membelakangi kiblat. Ya, nah, kayak di sini nih. Dia masuknya lewat sini nggak mampu. Karena ini masjid. Ya, seandainya nggak ada pintu juga di ruangan. Apalagi ini ada luar pintu di ruangannya aman sih. Nah, tapi kalau di luar masjid, bukan masjid maksudnya, maka si makmum itu harus bisa datang ke imam tanpa membelakangi kiblat. Berarti posisi terakhir di kotak amal tuh, maju lagi nggak bisa sih. Dari kotak amal ke sini nggak bisa dipakai. Ya, kecuali kalau jendelanya dibuka, silakan. Seperti itu ya. Baik. Allah masih banyak. Oke, silakan. Sebelum lanjut ada yang bertanya atau menambahkan? Ya, tadi silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah sholat Jumat jadi satu masjid perkantoran dan di atas juga penuh terpaksa itu bukan sudah aula ya aula nggak ada akses seperti ya kita di sini kan benar-benar itu dicor kayak di atas tapi ada monitor itu gimana tuh? Iya betul. Mohon penjelasan. Baik, ada layar Pak ya. Iya. Nah, ada monitor yang bisa kita lihat untuk mengetahui perbedaan gerakan si imam. Betul. Kalau seperti itu berarti baru sampai syarat yang kedua itu terpenuhi. Ya, atau syarat yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan gerakan imam baik dengan melihat langsung atau lewat monitor, nggak masalah. Tapi syarat yang keempat ini tidak terpenuhi bagi ya. Yaitu supaya kita ini syarat keempat ini mengharuskan si makmum bisa datang ke lokasi si imam kalau seandainya mau gitu ya, tanpa harus membelakangi kiblat. Ya, tanpa harus membelakangi kiblat. Nah, itu di luar masjid. Makanya misalkan kalau perkantoran imamnya di atas, kita di bawah nih. Tangganya itu nggak boleh ada di belakang, harus ada di depan si makmum samping, di samping kanan kiri. Sehingga si makmum kalau mau datang ke imam yang di atas tinggal bukan balik kanan dia mah ya, hadap kanan ya. Kalau balik kanan kan berarti belakang kiblat. Ya tinggal hadap kanan, naik ke atas bisa. Jadi tangganya harus di sini. Kalau tangganya di belakang, yang sholat di sini nih nggak sah. Kenapa? Karena dia ketika akan menuju imam yang ada di atas, dia harus balik kanan kan? Ketika balik kanan belakangi kiblat, nah itu batal. Kalau di luar masjid, kalau di masjid nggak apa-apa, mau tangannya di sana juga nggak masalah. Ya, karena Yang pakai monitor kan nggak? ya wajib Yang pakai monitor tadi nggak sah, ulang lagi loh. nggak sah wajib. Karena syarat yang ini kurang. Walaupun dia terpenuhi syarat mengetahui imam, tapi syarat yang keempat nggak terpenuhi, yaitu harus bisa sampai ke posisi imam tanpa harus membelakangi kiblat. Nah, makanya kalau tangannya di sana kan kita harus balik kanan ya, Pak. Mihrabnya sana, kiblatnya sana. Mau ke tangga kita harus balik kanan tuh, jalan. Nah, ketika menuju tangga kita sudah membelakangi
Tapi kalau tangannya di kanan kiri nih, ya kita sholat di sini enak kalau sah. Karena ketika kita nggak cuma serong ya, serong tidak sampai membelakang. Makanya sama kemarin itu waktu di MPP ya, Ansel itu ngadain sholat Jumat. Awalnya pintunya di sini aja, Pak. Ini nggak ada pintu di sini. Sholat Jumat ya. Saya waktu itu kajian memang rutinnya malam hari Kamis sore, tapi sekali dapat jatuh Jumat juga pas lihat tuh, kok meludak sampai ke sini. Padahal di sini nggak ada pintu, pintunya cuma di sana aja. Jadi ada makmum yang lebih depan dari pintu dan kita di sini, Bang. Karena itu perkantoran bukan masjid. Nah, otomatis yang di depan pintu, yang lebih depan dari pintu nih, sopnya nggak sah itu. Karena ketika dia mau masuk harus belok kanan membelakangi kiblat baru masuk dari pintu sini. Akhirnya setelah diskusi, pihak pengelola mau jebol dindingnya. Akhirnya yang dinding sini dijebol, dibikin pintu kecil, sehingga makmum atau barisan yang di depan pintu ini bisa masuk lewat pintu sini. Jadi nggak perlu pulang lagi. Nah, itu solusi pola. Ya, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak belakang saya Ya. mungkin kalau dijelaskan mengenai batas ketika kita sholat maksudnya apakah dengan sekedar pakai karpet atau apa dengan menambahkan ringo atau gimana itu cukup mungkin sebenarnya Cukup apa sih belum sarapan jadi kurang dengar. menggambarkan sejadah di depan kita atau apakah itu cukup untuk membatasi Iya. antara kita dengan yang di depan kan kalau di masjid ini kan ini udah ada batas-batasnya. Apakah dengan batas kayak gini aja udah cukup tanpa menambahkan itu atau sejadah? Baik. Termasuk lewat depannya. Iya. Tuh. Jadi di bab sholat nanti ada pembahasan tentang satir. Satir itu penghalang. Satir penghalang antara kita dengan orang yang akan lalu lalang itu. Nanti ada urutannya dan urutannya itu mustahab. Jadi dalam fikih nanti ada mustahab, ada mustahab. Kalau mustahab itu nggak boleh dilampaui. Jadi urutannya berlaku nih, bukan anjuran tapi keharusan. Pertama, yang jadi satir itu tembok, jidar. Yang kedua, tiang. Jadi selama ada tembok untuk jadi penghalang kita, maka nggak boleh menjadikan tiang atau sejadah. Sejadah itu ketiga, tembok, tiang, termasuk tiang itu punggung orang yang lagi sholat. Ada teman kita lagi sholat di depan tuh, kita sholat di belakangnya, jadi menjadikan teman kita sebagai satir. Ya, karena juga ada kayu-kayu yang pendek itu satir. Karena memang minimal itu sulutai dhira, tinggi satir itu minimal 2/3 dhira. 1 dhira itu 50 cm, jadi 2/3 nya berapa? 35 ya. Ya, 35 cm itu sudah memenuhi syarat. Nah, kalau kurang dari itu nggak memenuhi syarat, ya nggak memenuhi syarat. Nah, jadi pertama itu tembok ini paling utama. Yang kedua tiang, termasuk tiang itu ya punggung orang, termasuk juga kayu-kayu tuh yang suka bisa dipindah ya, yang portable tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga sejadah. Yang keempat garis melengkung. Nah itu paling rendah ya, paling rendah. Nah ketika urutan pertama masih ada, maka urutan yang kedua nggak boleh dipakai. Ketika dipakai dianggap nggak ada. Misalkan nih di barisan pertama masih kosong untuk salat sunnah ya, untuk salat sunnah supaya dilewatin orang. Temboknya masih kosong ini, kita bisa ngadep tembok. Dia pakai sejadah di situ. Ya, maka masih boleh dilewati sama orang. Ya, dia masih bisa dilewati, masih boleh dilewati sama orang. Belum berlaku hadis yang kalau kalian sedang sholat atau kemudian
sebagai itu boleh diperangi, ya boleh dilawan maksudnya. Kalau udah kita kasih isyarat dia masih lewat, kita jambak tuh boleh. Baik syaitan, karena dia setan kata beliau. Ya selama kita mau isyarat, ya mau isyarat. Tadi tembok masih ada, ya nggak berlaku sejadah tuh. Kalau tiang masih ada, nggak berlaku sejadah. Sejadah masih ada, nggak berlaku apa? Bikin garis. Nah, kalau misalkan udah nggak ada semua, baru bikin garis tuh. Selevel dengan sejadah barang kita bawa tas atau bawa sorban ya, kita taruhnya di depan gitu. Nah itu tanda supaya di jarak antara kita dengan sorban dengan tas kita jangan dilewati. Kalau melewati ya di depannya, nggak apa-apa ya. Di depannya nggak apa-apa. Tapi dengan urutan seperti tadi. Dengan urutan seperti tadi. Kalau temboknya masih ada nih, kita bisa ada tembok, jangan pakai sejadah di sana. Nanti kalau ada orang yang lewat, nggak boleh ditahan kayak tadi itu. Kenapa? Karena kita yang salah. Ya kan kita ya. Nah, apalagi di depan pintu, oh itu mah jangan. Maksudnya jangan egois. Tentang kita sholat, kalau nggak sholat kok nggak boleh lewat. Itu deh sholat depan pintu, masya Allah. Itu mah boleh dilewati. Ya boleh dilewati. Ya, jadi intinya fungsi dari satir itu untuk menghalangi orang supaya jangan lewat depan kita ya. Maksudnya antara kita dengan satir tadi ya. Dan jarak satir juga tidak boleh lebih dari 3 dirham. 3 dirham itu 1,5 meter ya. Iya. Jadi kita berdiri di sini, penghalangnya itu satirnya ya di sini lah. Ya sekiranya kita bisa sujud lah ya. Nah, jadi 1,5 meter, 3 dirham atau 1,5 meter. Tapi kalau misalkan satirnya 2 meter kita di sini, nah itu nggak berlaku itu. Orang boleh lewat depan kita, itu membuat nahan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Hukum dari satir. Pertama ada urutannya dan itu mustahab harus diikuti, dan yang kedua yang nggak boleh dilewati itu antara satir dengan kita. Kalau di depan satir nggak apa-apa. Nah, misalkan kita bersejadah dia lewat situ. Nah, maka ini karpet bisa jadi satir ketika tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada punggung orang. Maka sejadah ini berlaku. Ya, karena dia urutan ketiga kan. Nah, ini berlaku sejadah. Ya kita mau sholat di depan tembok udah penuh ya, mau depan belakang punggungnya udah nggak ada lagi, udah kita akhirnya menjadikan sejadah ini sebagai satir. Nah, maka nggak boleh ngelewatin antara orang dengan batas hitam tuh di belakang. Baik, begitu orang. Baik, ada lagi? Ya. Belum jam 6 Ustaz. Ya ya. Ini pertama mengenai Jumat Ustaz. Betul. Kebetulan saya punya teman di Jepang Ustaz. Dalam gedung itu cuma 2 orang Muslim yang dia kenal. Dia sama temannya itu. Nah, gimana dia bisa berjamaah Jumat atau tidak? Atau dia bisa dengan karena dia tidak memenuhi syarat untuk berjamaah Jumat, dia apakah dia harus langsung bisa gugur atau harus gimana Ustaz? Sedangkan kalau nggak berjamaah Jumat selama beberapa hari kan udah dimasukkan Iya. Baik. Kalau cuma 2 orang di tempat kerjanya misalkan ya di mall di mana cuma 2 orang muslim ya. Dia lihat dulu di sekitaran itu ada kantor yang ada Jumat apa enggak. Nah, kalau ada dia harus ke sana. Ya, kalau ada dia harus ke sana. Sampai jarak sekiranya dia mendengar azan dari tempat Jumat. Ya. Misalkan di kantor dia lewat 5 kantor, 6 kantor ada yang Jumatan. Nah, sekiranya azan dari sana kedengeran nggak sih dia? Ya, kalau tak nggak bising maksudnya, kalau nggak bising segala macam. Kalau masih kedengeran wajib Jumat. Sampai jarak sekiranya nggak kedengeran Jumat. Oh misalkan ini terlampau ada jeda 100 kantor ya itu kan udah nggak kedengeran. Udah cuma sholat Jumat buat setelah zuhur boleh ya. Dan dia juga nggak boleh ngadain Jumat di sana di situ kan cuma 2. Nah, kemarin yang kita baca itu perbandingan total berapa minimal 4 ya. Ya, bilangan paling sedikit itu 4 itu mata Abu Hanifah, 3 makmum, 1 imam. Kalau 2 mah nggak tahu pendapat siapa ya. Kita bercanda. Ya, jadi solusinya seperti itu. Dia nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat zuhur dulu sampai ya itu sampai putus asa mencari sholat Jumat. Ya.
cari dulu sekitaran itu ada yang Jumatan nggak ada, udah pindah kantor. Nah, kalau misalkan radius 1 kilo nggak ada yang hari Jumat, udah langsung sholat dulu. Ya, langsung baru boleh sholat. Tapi kalau naik kereta bisa Boleh. Ya silakan, boleh. Ikhtiar. Jadi ada kewajiban, ada kebolehan. Ya, kalau wajibnya sekiranya masih terdengar azan dari tempat dia kantor ya, maksudnya itu pun kalau nanti di luar kota ya. Kalau masih satu kota atau satu kampung mau nggak dengar azan ya harus. Nah, jadi kemarin tuh tidak terdengar azan kalau seandainya sudah beda kampung. Kampung dia ini misalkan perempuan semua ya. Enggak, pokoknya enggak cukup untuk Jumatan cuma 10 orang misalnya. Kalau kita mau fanatik, Imam Syafi'i. Ya udah, kampung itu enggak wajib ngadain Jumat selama tidak mendengar azan dari kampung sebelah. Iya. Tapi kalau misalkan masih satu kampung, karena kampungnya gede gitu ya, walaupun nggak dengar azan, ya harus tetap Jumat. Walaupun nggak mendengar azan. Nah, jadi mendengar azan tidak mendengar azan itu konteksnya kalau sudah beda kampung. Kayak tadi kantor misalkan kita di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara gitu ya. Baik. Seperti itu ya. Nah, orang Muslim. Baik. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Nah, tersisa 1, 2, 3. Masih ada 5 atau 6 syarat sah jamaah. Kita cukupkan, mudah berkahnya, mudah dari Allah, yang salah dari diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.